Halo, ketemu lagi dengan saya Bara di dapur YouTube saya, di channel YouTube saya Bara Supercook. Dan ini adalah episode mau tahu nggak? Informasi tentang banyak produk yang ada di pasar swalayan, terutama produk-produk tentang makanan pastinya. Nah, beberapa hari yang lalu masuk di notification saya di iPad ditulis, nah ini dia, saya nggak bisa nyari lagi, ada komen di YouTube dari siapa saya lupa, nanti saya cari deh namanya. Tapi pertanyaannya adalah, Mas Bara bisa tolong kasih tahu nggak apa bedanya margarin dan butter? Oke, so dalam episode mau tahu nggak? Kali ini saya akan membahas, menerangkan dengan sedikit aja apa perbedaan dari margarin dan butter. Oke, so di depan saya sini ya, ini udah ada beberapa margarin dan butter. Yang ini margarin, yang ini butter. Oke, ini. Nah, perbedaannya sebenarnya cukup signifikan. Dua-duanya adalah sumber lemak. Oke, margarin adalah lemak, dan ini ada banyak sekali margarin yang ada di pasaran. Ini saya cuma beli 3 merek ya yang ada. Ya ini sih udah saya selalu pakai, dan masih ada banyak lagi yang dijual di pasar swalayan sana. Demikian juga dengan butter ya. Nah, kalau margarin itu lebih banyak yang lokal, hampir nyaris semuanya lokal. Kalau butter hampir rata-rata import, tapi ada juga butter yang lokal, orchard. Saya nggak bisa nemu yang gede, adanya yang kecil-kecil kayak gini nih. Yang biasa di hotel-hotel gitu, apa di pesawat terbang kalau kita lagi terbang, pagi-pagi breakfast. Oke, ini. So, bedanya apa? Bedanya sebenarnya sangat sederhana sekali. Kita mulai dulu dengan si margarinnya. Margarin ini memang adalah satu sumber lemak yang hampir nyaris di semua rumah tangga itu ada, ya. Bedanya adalah lemak margarin adalah lemak nabati. Jadi dia dibuat dari lemak tumbuh-tumbuhan, ya, terutama dari apa? Dari kelapa sawit. Oke. Sedangkan butter ini, atau kalau bahasa Indonesia disebut mentega, ya. Kalau menurut saya mentega itu bahasa Inggrisnya butter. Jadi bedanya margarin dan mentega gitu. Oke. Itu kalau menurut saya nanti, tapi itu kayaknya masih diperdebatkan lagi, nanti kita tentuin deh sebenarnya kita mau ngomong butter atau mau ngomong margarin. But anyway, so butter ini adalah lemak hewani. Jadi ini diproses dari terutama susu sapi sih ya, yang paling lazim. Susu sapi diproses sedemikian rupa, itu dia di bahasa Inggrisnya namanya di churning. Di churning itu adalah jadi krim atau susu diputar, ntar lama-lama dia pecah. Pas dia pecah, nanti ada yang ngambang di atasnya adalah yang namanya lemak, bongkahan lemaknya, dan itu sebenarnya adalah yang namanya butter. Mau bikin butter sendiri di rumah tuh sebenarnya gampang banget. Kita tinggal krim aja, kita kocok terus pelan-pelan, kita kocok sampai dia pecah, sampai ada yang nimbul yang warnanya agak kuning-kuning muda-muda gitu. Dan itu adalah butter. Jadi kita sebenarnya bisa bikin sendiri kalau mau ya, lebih sehat karena tanpa ada pengawet-pengawet dan macam-macamnya lagi. Nah, butter ini selain dibuat dari susu sapi, itu juga bisa dibuat dari susu kambing lah, dari susu kerbau lah, dari pokoknya susu hewan. Ya, siapa lagi yang punya susu? Susu kucing nggak mungkin. Belum pernah coba, kayak males juga kayaknya, nggak ada ya. So, bedanya juga adalah kalau margarin ini dia lemaknya tidak mengandung kolesterol, biasanya ya tidak mengandung kolesterol, dan juga mengandung lemak tak jenuh. Di mana ya, jadi bisa disebut lebih sehat ya. Ada yang bisa menyebut lebih sehat. Ingat ya, ini tetap lemak loh. Ini biarpun tetap lemak. Sementara kalau butter itu dia memang lemaknya mengandung kolesterol dan juga adalah lemak jenuh, saturated fat. Nah, kalau margarin tuh ada, kalau udah mau diurai lagi yang istilahnya sih agak berat ya, polyunsaturated fat, monosaturated fat, gitu-gitu dah pokoknya ya. Intinya adalah kalau nggak mau kolesterol ya ini, oke, ya. Kalau yang kolesterolnya nggak apa-apa, tapi mau yang enak ya ini. Oke, kenapa enak nggak enak? Ya, Ada beberapa orang bilang kalau bikin kue, bikin kastengels, bikin putri salju, bikin nastar, bikin cake,
itu harus pakai butter karena lebih enak. Oh, belum lagi kalau namanya orang Indonesia kenal namanya butter Weissman, tau kan, yang di kaleng itu yang dari Belanda yang sangat gurih banget. Nah, kata banyak orang mengatakan bahwa kalau makan bikin kue itu mesti pakai ini gitu loh, nggak bisa pakai margarin, beda. Nah, margarin juga memiliki tingkat lemak yang lebih tinggi dibanding butter. Butter itu ya, dia di suhu ruang seperti ini ya, walaupun pakai AC, dia akan sangat lembek lama-lama dan lumer dan meleleh. Sementara kalau margarin itu enggak, dia akan tetap sangat solid sekali karena dia mengandung kadar lemak yang jauh lebih tinggi ya. Nah, gimana dengan rasanya? Oke, saya boleh minta sepotong roti nggak sih? Sepotong roti. Nah, lagi diambilin roti bentar nih ya. Anyway, gimana untuk memasak? Waduh, ada yang ketok-ketok di bawah. Kedengeran ya? Ada, tunggu dulu, jangan ketok-ketok dulu. Ada yang ketok. Ruangan bawah lagi renovasi soalnya. But anyway, apa tadi saya mau ngomong? Oh iya, kalau mau bikin kue ya, memang kalau kita mau dapatkan kue yang agak rich, yang agak gurih, bukan gurih sih, apa ya namanya ya, itu kita pakainya butter. Karena memang jujur butter lebih mahal, jauh lebih mahal. Tapi memang juga kalau saya pribadi, kalau untuk makan gitu aja lebih enak. Tapi ada banyak orang sih kalau mau masak, numis-numis itu pakai mentega juga. So, pada akhirnya ini adalah masalah selera. Anda mau pakai yang mana? Ya, kalau Anda lagi ada masalah dengan kolesterol sih, saya saranin agak sedikit dikurangin dulu butter-butternya, ya. Pindah dulu ke sini, atau sama sekali nggak pakai lemak, atau misalnya mau ganti lemaknya juga dengan olive oil kalau untuk mau numis-numis ya, kalau mau numis ya. Karena kalau di Eropa ada soalnya dibikin kayak margarin gini, tapi diprosesnya dari olive oil, jadi sehat banget. Ada juga seperti itu. Oke, kalau kamu mau bikin cookies di rumah ya, kalau kita mau dapat cookies yang lebih garing, kita memang pakainya adalah margarin. Kalau yang sampai kecrik, cookies yang seperti itu. Karena kenapa? Karena kandungan airnya lebih sedikit, dia lebih tinggi karena kadar lemaknya. Oke, atau eksperimen, campur. So, campur antara margarin dan juga campur antara mentega, butter. So, kita dapat garing dari margarinnya, tapi kita juga dapat si rasa gurih. Kok ngeluarin roti lagi, udah dikeluarin. Dapat rasa gurih dari si butternya, oke? Margarin biasanya lebih kuning. Walaupun aslinya margarin itu tidak kuning. Warnanya putih, oke? Dan putih itu, kuning ini biasanya didapat kalau misalnya Anda baca di bagian bahan-bahannya. Itu ada biasanya pewarna beta karotin. Beta karotin yang biasa buat wortel-wortel itu loh. So, ini adalah pewarna yang memang sangat oke. Aduh, ini terlalu kecil juga buat saya baca. Ya sudahlah. Ya. Ini Palmia. Dia bilang katanya butter margarin. Nah, saya nggak ngerti nih kenapa dia menyebutnya butter margarin. Ya, saya beli waktu itu karena saya penasaran kok tulisnya butter margarin. Ini karena saya coba dan tulisannya juga tetap masih terlalu kecil untuk saya baca. Oh, tunggu. Kali caranya adalah saya foto terus saya gedein ya. Sebentar ya. Coba. Saya penasaran ini kenapa namanya kok. Tuh kan. Palmia nih, Palmia butter margarin ada juga. Jadi mungkin kayak Blue Band. Si Blue Band ini juga ada. Dia keluarin margarin dengan rasa butter katanya. Coba ya, saya foto. Saya foto bentar. Oke. Terus kita baca. Terus saya gedein. Saya zoom. Ya, Oke. Nah, nih. Komposisinya minyak nabati, air, garam, minyak mentega. Oh, ada menteganya juga. Ada minyak mentega. So, ada kayak butter oilnya juga. Ada pengemulsi. Itu untuk bikin supaya dia padat seperti itu ya. Pewarna makanan beta karotin tuh ya. Terus ada apa nih? Asam, serat, apalah segala campuran vitamin-vitaminnya A, B1, B2, B12 dan sebagainya. Dan ya oke. Anyway, kita coba ya. Kalau
Margarin saya udah tahu lah rasanya margarin. Tapi kalau bikin nasi goreng saya nggak tahu kenapa saya harus kasih sedikit margarin, tuh nggak? Kayak lebih enak, lebih gurih-gurih gimana gitu. Coba ya. Iya sih, ada gurih-gurih margarinnya. Bisa dicoba ya. Entah lah kalau butter. Mungkin piye bukannya. Oh nih. Nah, butter itu kalau baru keluar dari kulkas tuh biasanya kerasnya luar biasa. Dari pendingin. Ya, warnanya pasti lebih pucat dikit. So. Beda di mulut, apalagi kalau udah biasa. Oke. Dan butter itu ada dua perbedaan. Ada yang salted, dikasih garam, sama unsalted. Semua merek butter pasti ada dua versi, salted dan unsalted. So, gunanya buat apa lagi? Gunanya adalah tergantung kebutuhan kita mau buat apa gitu loh. Saya pribadi kalau bikin cake dan sebagainya, saya lebih suka kalau yang salted supaya ada gurih-gurihnya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita bikin cookies, tidak terlalu saya sarankan pakai yang salted karena kalau garam itu kan sebenarnya mengandung air yang cukup tinggi. Jadi tergantung kita mau bikin apa, cookiesnya yang garing atau cookiesnya yang empuk-empuk gitu. Saya pribadi suka yang lebih empuk-empuk. Kalau mau yang garing, kita harus pakai yang unsalted. Kalau mau yang cookiesnya tidak terlalu garing, kita pakainya yang salted. So, basically ada itu. Nah, untuk info lain silahkan Anda tinggal Google aja kok, di situ banyak ya. Tapi ini adalah informasi dasar tentang apa bedanya antara margarin dan juga butter. Nah, semoga siapa yang bertanya, saya lupa waktu itu siapa yang nanya, tolong nanti kasih di komen di bawah ya. Saya nanya gitu, biar nanti saya mention di upload di YouTube saya yang selanjutnya. Semoga informasi di mau tahu nggak yang saya kasih hari ini, apa bedanya margarin sama butter, bisa sedikit membantu Anda ya untuk menentukan mau pakai lemak yang mana ya. Jangan lupa subscribe to my YouTube channel untuk video-video lainnya yang akan saya upload setiap minggunya. Oke, I'll see you then. Bye-bye.